Hai Kak Mervin, lagi buat apa nih? Kak Mervin lagi menggambar roti dan ikan. Kita kan masuk kami ya Kak Mervin. Ya, kakak tahu, tapi kakak sedang mempersiapkan kreativitas untuk adik-adik hari ini. Oke lah. Adik-adik kami, Paroki Santo Gabriel Nunukan, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Jumpa lagi dalam kegiatan temu minggu kita hari ini. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Oh, 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 lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Cinta, cinta, ta, 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 kasih, kasih, ta, ta, ta. Cinta, ta, kasih, ta, cinta, kasih, ta, ta, ta. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami sampai saat ini. Dan sekarang kami akan melaksanakan kegiatan temu minggu, meskipun dari rumah kami masing-masing, kiranya Engkau hadir dan memberikan sukacita dan kegembiraan bagi kami semua. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tadi kakak mewarnai gambar ini. Gambar apa nih adik-adik? Betul, ini gambar roti dan ikan. Ada apa dengan gambar ini? Karena kita akan mendengarkan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayo adik-adik, kita saksikan video bersama-sama. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga
kedua ikan itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Adik-adik sekami, tadi kita semua telah menyaksikan animasi tentang kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita semua merasa heran dan takjub dengan peristiwa yang dilakukan atau yang dialami oleh Yesus bersama para muridnya dan juga orang banyak. Nah, peristiwa yang menakjubkan itu kita sebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu adalah tanda bahwa Tuhan datang dan bertindak untuk menolong atau membantu kita. Nah, hal itulah yang terjadi kepada Yesus dan para muridnya. Nah, dalam cerita tadi, Yesus menggandakan roti karena dia mengasihi dan peduli terhadap orang banyak yang selalu mengikuti Yesus dengan murid-muridnya. Nah, yang membuat kita heran dan takjub dari peristiwa ini adalah bahwa yang memberikan roti dan 2 ikannya kepada Yesus adalah seorang anak kecil yang sama seperti kita. Dia rela memberikan miliknya yang ada pada dirinya saat itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Nah, lalu kemudian saat Yesus menggandakan roti itu, Yesus terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Sehingga setelah dibagi-bagi, kemudian orang-orang semuanya dapat makan dan akhirnya roti yang tersisa itu justru ada 12 keranjang. Coba ini gambar yang tadi Kakak Merpin gambarkan. Ini ada 12 keranjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu adik-adik yang membuat kita heran. Padahal roti itu dibuat dari hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, jadi adik-adik, itulah mujizat yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang selalu mengikuti Dia. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah juga Yesus bisa menolong dan membantu kita seperti yang Yesus lakukan bersama para muridnya? Iya, bisa. Ya, jadi ketika kita merasa kesulitan dan kesusahan, kita bisa minta tolong dan bantuan kepada Yesus. Nah, bagaimana caranya Yesus membantu anak-anak atau adik-adik yang menderita atau mungkin berkekurangan? Tuhan Yesus menolong teman-teman atau adik-adik semua melalui sesama temannya. Ya, bisa saja dari Kakak Mince, dari Kakak Merpin. Jadi Tuhan Yesus ingin tangan-tangan kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk menolong sesama. Nah, jadi adik-adik, setelah kita mendengarkan kisah hari ini, tentu Yesus juga menghendaki supaya adik-adik juga peka dan selalu terbuka untuk menolong sesama. Nah, jadi itu adalah pesan sabda Tuhan untuk kita hari ini. Semoga adik-adik semua dapat mendengar dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Nah, adik-adik, Kakak Ibu Suryani telah memberikan kesimpulan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Adik-adik, Kakak Mervin dan Kakak Mince akan memberikan tugas untuk menggambar dan mewarnai 5 roti dan 2 ikan seperti gambar ini.
demikianlah kegiatan temu minggu kita kami hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam temu minggu berikutnya. Selamat hari Minggu. Shalom.